Ini yang dibuat matriks berikutnya. Jadi di sini adalah untuk mengecek benarkah CPL kita itu ada kaitannya dengan bahan kajian. Itu ya Bapak ya. Karena apa? Kalau nggak ada kaitannya berarti kan aneh ya. Berarti contohnya tadi, oh ternyata bahasa programan kok nggak ada ya tambahan ya. Misalnya gitu kan ya. Berarti CPL-nya itu berarti nggak dirancang ke sana gitu loh. Misalnya gitu ya. Kenapa? CPL-nya dulu, CPL-nya dulu. CPL baru ke bahan kajian. Iya. Nanti baru ke mata kuliah nanti. Oh iya, bukan. Yang mau naungi, yang menaungi. Nah, sehingga nanti anggap aja nanti sebentar lagi ini ya, yang saya tunjukkan yang ini aja supaya gampang. Sebentar, ini aja supaya gampang. Jadi supaya Bapak Ibu nanti nggak bingung ya. Contohnya, mata kuliah satu, mungkin ya, hanya satu bahan kajian. Tapi ada juga bahan kajian 2 dan 4, ini dia menaungi mata kuliah 2 misalnya ya. Itu silakan Bapak, maksudnya kayak gitu. Jadi lebih enak pakai yang ini memang. Yang buat ini dulu baru yang tadi kalau ingin ngecek ya. Tapi terserah kan ya Bapak Ibu ya. Cuma urutannya seperti itu tadi. Nah, artinya dari CPL-CPL tadi memang sudah ini ya, ada yang nantinya mensupport untuk bisa mencapainya dengan adanya apa? Mata kuliah ini. Mata kuliah ini ada dasarnya bahan kajian. Nah, maksudnya gitu. Iya, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan lagi yang tadi. Nah, sehingga sekali lagi yang ini nanti BK1 dahulu ada ya Ibu ini aja dikasih kode aja ya supaya nggak panjang. Nah, kalau yang lama CPL-nya kan dulu dibagi kan ya, ada sikap S1 S2 terusnya ya. Pengetahuan P1 2 3 dan seterusnya ya. Sekarang nggak ada cuma CPL 1 2 3 dan seterusnya itu aja. Nggak dibagi lagi karena ada kesatuan tadi itu loh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya kalau sudah semua itu sudah selesai ini baru diterjemahkan dalam ini masih nunggu sana belum tampil ya. Lama di sana Pak ya. Oh, enggak tapi tampil sana. Saya stop share dulu aja. Nah, kalau sudah baru dibuat yang ini dari yang khususnya yang tadi ada CPL, ada mata kuliah, ada BK berapa saja. Nah, kalau sudah bisa ditampilkan di sini. Nah, contohnya tadi misalnya ini ya, ini sekali lagi nggak sama dengan yang tadi ya. Misalnya MK1 dia menaungi adalah BK1 dan 2 dan dia mensupport CPL 1 dan 2 misalnya, gitu kan ya. Sedangkan kalau mata kuliah 3 hanya BK2 tapi dia menaungi CPL 3, 4 dan 5, gitu ya. Nah, MK6 dia hanya CPL 4 tetapi BK-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, inilah yang kita sebut dengan keluasan dan kedalaman. Berarti MK6 ini adalah dia luas atau dalam? Luas ya. Sedangkan MK8 BK-nya cuma 7, cuma dia CPL-nya banyak. Berarti semakin dalam. Gitu ya. Kedalaman keluasan ya ini. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu misalnya kalau melihat dari MK6 dan MK8 boleh nggak saya kasih 2 SKS? Kalau melihat ini, boleh nggak? Ya nggak boleh. Oh, dia menaungi banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, itu maksudnya di dalam penentuan SKS ya. Jadi dibuat yang tadi dulu baru yang ini.
Bentar. Nah, Bapak Ibu juga boleh menggunakan model berikutnya setelah yang tadi ya. Setelah membuat itu tadi untuk ngeceknya juga boleh menggunakan ini. Artinya bahwa bahan kajian apa, mata kuliahnya apa. Nah, itu boleh juga dibuat seperti ini. Ini mirip dengan yang pertama tadi, bukan yang gambar loh ya. Nah, sedang usulan nama mata kuliah ini adalah misalnya yang diusulkan oleh dosen-dosen, maksudnya gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi usulan ini maksudnya yang diusulkan dosen dan mata kuliah yang fix adalah yang di kanannya. Ini untuk ngecek aja bener nggak gambarnya tadi gitu aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Oleh sebab itu di dalam penentuan SKS yang pertama kedalaman keluasan ya tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian bentuk atau metodenya. Dan yang sering kali kita lakukan adalah juga melihat dari prodi di luar kita. Dalam arti di perguruan tinggi yang lain. Kalau perguruan tinggi yang lain misalnya minimal 3, masa kita 2 atau 1 kan aneh gitu ya. Nanti nggak akan diakui, itu maksudnya. Oke, terus yang ini SPS sebentar. Nah kalau sudah, baru membuat organisasi mata kuliah. Nah di dalam organisasi mata kuliah, kita misalnya semester 1, 20 SKS, 7 mata kuliah. Mata kuliah wajibnya apa gitu ya. Terus semester 2 18 dan seterusnya. Jadi totalnya 108 berarti ini punyanya diploma 3 gitu ya misalnya. Fungsi daripada organisasi mata kuliah adalah supaya kita tahu sebaran masing-masing semesternya itu loh berapa. Bener nggak ngikuti peraturan menteri tadi. Dan totalnya ya kan kelihatan kan di sini Bapak ya. Kalau 108 saya tahu langsung kita lihat wah ini masih diploma 3 gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ada pembelajaran di luar program studi, Bapak Ibu mencantumkan yang ini. Nah ini yang diploma 4 itu sarjana terapan. Kan ada kewajiban magangnya Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu menyediakan untuk yang tadi di prodi lain. Nah itu terjemahkan di sini. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada di samping kanannya tadi. Bapak Ibu tentukan. Jadi nanti dituliskan kalau misalnya ada magang gitu ya, ya berarti ada lembaga di luar PTV. Gitu ya. Terus kemudian berikutnya baru membentuk, kalau ini sudah tahu kan ya, jejaring mata kuliah kan gampang. Ya jejaring itu maunya ada kalau mata kuliah prasyarat apa enggak gitu loh, supaya kelihatan urutannya gitu loh ya. Disusun berdasarkan per semester gitu aja. Daftar mata kuliah per semester ditampilkan baru dihubung-hubungkan. Terus ini yang tadi Bapak ya, saya kira sudah. Baru ada peta kurikulum. Peta kurikulum yang pertama adalah kita melihat apakah mata kuliah ini bersifat dasar, introduction, I itu introduction ya Bu ya. Atau kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu sekalian, kalau M berarti mastery assessment berarti di sini lebih tinggi. Atau R reinforcement gitu ya Bapak ya. Nah itu silakan ini menurut ini hanya untuk sekedar melihat aja bahwa bagaimana peranan mata kuliah ini. Yang penting adalah yang ini Bapak Ibu, yang berikutnya. Nah, yang penting yang ini yang kita sebut dengan peta kurikulum. Ya, peta kurikulum ini yang sering ditanyakan di akreditasi ya Bapak Ibu ya. Nah, peta kurikulum aslinya kalau Bapak Ibu lihat ini sama persis dengan organisasi kurikulum tadi itu loh ya Bapak Ibu ya. Bedanya apa? Bedanya di bawahnya dikasih CPL apa yang di cover. Contohnya ini loh misalnya Bapak ya, skripsi dia itu CPL apa saja misalnya ya. Terus kemudian eh, ada misalnya mata kuliah, misalnya magang, dia mendukung mata kuliah CPL apa saja, itu maksudnya gitu aja. Oke, kalau sudah peta kurikulum selesai, baru
Bapak Ibu membuat daftar mata kuliah. Nah, di dalam vokasi diharapkan tidak hanya SKS, tapi juga harus ada jam dan dibagi teori dan praktik. Kenapa demikian? Karena di vokasi kita harus bisa membuktikan di rekapitulasinya bahwa untuk praktik harus lebih besar dari teori. Dan kita sudah tidak ada ketentuan 40, 60, 30, 70 sudah tidak ada. Sudah nggak ada. Nggak ada sudah sekarang. Nggak ada. Yang penting ini sekarang. Yang penting bahwa praktik harus lebih besar dari teori. Gitu aja. Kebijakan sekarang. Sekarang lebih banyak kebijakan itu. Iya, praktiknya. Iya, silakan. Tapi jangan terlalu sedikit. Nanti kan kelihatan terlalu mengada-ada. Gitu ya Bapak ya. Nah, baru ke RPS. Nah, sebelum ke RPS, nah ini Bapak Ibu sekalian saya ingin tahu RPS-nya sini dulu ya. Oke, nah, belum saya buka ya. Atau ditampilkan dari Ibu nggak apa-apa? Bisa. Kan Ibu di Zoom kan misalnya. Iya, iya. Sekarang kita lihat RPS ya Bapak Ibu ya. Contoh RPS yang ada di IPDN ya. Oh, yang pernah dibuat ya. Iya. Setelah itu baru kita cocokkan dengan apa yang ada di peraturan menteri gitu aja ya Bu ya. Terima Pak Eko kan, ada Pak Eko ya. Berikut ini kita lihat yang di-share oleh Pak Eko ya. Mata kuliah apa Pak Eko? Workshop PIPM ya. Oh ya nggak apa-apa Pak. Hmm. Hmm. Ya untuk ini aja dulu ya. Jadi nanti kayak CP Pak ya, nanti CPL Pak ya. Ya. Jadi ini sekali lagi masih yang lama, masih belum mengikuti yang baru. Kan masih apa? Ada S itu kan ya. Iya. Heeh. Oke, ke bawah lagi coba Pak. Nah ini juga sama ya. Berarti ini pun terlalu banyak ya. Biasanya kita terlalu cuma sedikit. Nah terus oke, ini aja KAD-nya.